pertemuan dan kebutuhan di Hai, kita yang paling luas di sini. Dan kami sangat berbangga. Saya dari tadi pagi sudah wanti-wanti ke panitia beritahu, ayo agak cepetan, saya mau ketemu ini, ketemu sama kok ganteng banget ya ini. Ini lagi sambutan dari siapa yang ngomong? ini acara pada workshop pada pagi hari ini. Karena bagi saya ketemu dengan adik-adik ini seperti saya bilang tadi ada sedikit nostalgia ya. Bagaimana dulu ya saya masuk FK itu tahun 1988. Nah, tapi kalau umur sekarang 5 tahun. Cuma kan kalau ngaku 40 masih percaya orang. Umurnya, tapi kalau dideketin agak beda kayaknya. Beliau sudah meninggalkan dunia hitam, saya masih di dunia hitam. Sudah di dunia putih beliau. Kemudian salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya pertama mengucapkan selamat kepada Fakultas Kedokteran UGM Maca depan. Siapa maca depan? Maca bersamamu, anjay. Maca depan aku di kamar. Maca depan aku di sana. Di sana. Ini salah satu kemarin yang saya nggak lagi ya, langsung oke saja. Karena kenapa akreditasi merupakan suatu prestasi yang tidak bisa dibohongi dan itu merupakan hasil dari mudah-mudahan kita doakan khususnya Fakultas Kedokteran. Amin ya Allah. Jadi memang Pinjam kipas dong, pinjam kipas. apalagi tadi salah satu tagline dari UGM, veteran adalah dokter bencana, kemudian berbakti untuk Aku mau video bela aja. negara ya. Ini kan syarat dengan sekalian di mana alumninya UPN ini nanti Yes. itu harus mampu Peserta workshop bantuan hidup yang dasar. hari ini bantuan hidup dasar. Tuh. Ini karena memang kejadiannya sebagaimana disampaikan tadi Bu Fadila, itu 10 per 100 ribu ya. Kita pakai baju bebas hari ini. Bagaimana? Saya selama Asik. menjadi dokter mungkin sampai 5 kali mengalami memberikan bantuan hidup dasar ini kepada Itu jadi asam lambungnya naik. yang pertama waktu ini kalau dan di situ kita tahu sendiri di daerah perifer, kita memiliki di daerah terpencil, perawat, kemudian bidan atau apa yang dengan IDN pas-pasan lah gitu ya. Nah, kita sendiri yang menghadapi. Ini tuh habis baterai. Enggak. Apa ya satu yang habis baterai. Tapi tinggal 27. Tinggal 27. Nah, kita yang sudah mungkin dengan bantuan atau dengan pengetahuan kita waktu itu kebetulan kalau dokter-dokter lama itu pengalamannya agak banyak ya. Karena apa? Karena mahasiswa waktu itu belum begitu banyak seperti sekarang. Ya, kita sampai menjadi dokter itu sudah capek menerima pasien malah di rumah sakit gitu ya. Termasuk ya alhamdulillah kita bisa kuasai lah gitu ya. Nah, si bapak tadi Kenapa itu guys? yang telah disuruh sok itu akhirnya bisa bangun ya. Kemudian 1 minggu lagi datang lagi ya. Oh,
air dulu sering sekali bunyi dari hampir tiap hari. Memangnya sebelumnya hampir setiap hari datang ke puskesmas minta bunyi. Lah setelah kejadian itu mungkin ada 10 hari baru datang lagi ke puskesmas. Nah apa katanya? Saya minta bunyi seperti yang kemarin itu Pak Dokter. Oh, makan. Ini lumayan 10 hari saya bilang pusing. Ya, Bapak bilang 10 hari kita sudah mau melayang ini saya bilang. Aku pengen itu yang itu lah yang coklat. Nah, inilah ya kemudian beberapa kejadian lain mungkin yang memang tidak kita duga ya kejadian-kejadian bukan ini tapi di sana. ini memang sangat membutuhkan skill individu dalam menghadapi Bukan yang ini, tapi yang kasus-kasus dengan pengguna bantuan hidup dasar pada masyarakat atau pada sudah ya guys. Lanjut nanti Kita ke bus, terus kita tidur. boleh. Aku sih tinggal tidur aja. Emang iya tinggal tidur. Aku tinggal tidur aja. Apa tadi katanya? Kita ke bis terus kita langsung tidur. Aku nggak mau makan roti. Aku punya roti. Ada ciki, ada Mr. Papa. Iya deh. Entah di mana entah di keluarga healthcare, kemudian di rumah sakit ya, yang kita tahu sendiri proses pendidikan di kedokteran ini kan panjang ya. Nanti setelah lulus dokter jadi internship nanti baru ambil spesialisasi ya. 3 tahun, 4 tahun, nanti baru ambil sub lagi ya. Nah, jadi hampir melulu nanti setengah kehidupan profesi kita itu adanya ya kalau nggak di ya di rumah sakit, di garda terdepan. Makanya nggak tahu dia di kota. betul itu melaksanakan kegiatan ini jangan. Terima kasih Ibu Dekan yang sudah membawa rombongan ini Bisa bangun. ke kota Probolinggo. Ada berapa ini exit totalnya? Ada mungkin 200 lebih ya, 300 ya. Paling tidak ini sudah ada multiple effect lah ya. Multiple effect. Oke, setelah respon kesadaran pasien, jika tidak sadar, panggil bantuan. Bagi bagi yang telepon 119 untuk di luar atau aktifkan kode blue jika berada di lingkup rumah sakit. Kode blue di ruang kode blue di ruang workshop, kode blue di ruang workshop ulangi 3 kali. Jika di luar menelpon 119, kalau di Surabaya ya 112 ke 119. Kan, ambulan. 119 ya. 119. Bapak, saya menemukan korban tidak sadar, 1 orang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Saya kirimkan bantuan. Nomor telepon yang bisa saya hubungi, yang bisa dihubungi adalah 08 sekian. Saya akan melanjutkan pertolongan. Baik, terima kasih. Sebelum langkah, ada yang ditanyakan, biar nggak bingung. Ya, pertama, tentukan kesadarannya pasien. Caranya dengan menepuk. Kemudian, butuh bantuan, telepon rumah sakit atau 119. Oke, next. Jika tidak ada nadi, ya perhatikan ya, yang dipegang mana nadi. Jika tidak ada nadi dan nafas, maka coba dilakukan. Jika tidak ada nadi dan nafas, untuk mengerti nadi dan nafas, coba dipraktekkan bersama. Cek nafas sama nadi bersamaan. Lihat pergerakan dada, tengadahkan kepala atau head saja. Letakkan 3 jari berada di nadi karotis. Gunakan 3 jari. Lakukan sim untuk nadi dan pernafasan selama 10 detik. Jika tidak memiliki jam, bisa menggunakan kata-kata seperti ini: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Ya udah nggak apa-apa.
Jadi kita mau kembali ke Surabaya dan tapi dia hilang. Ada aja setiap perjalanan. Setiap perjalanan kita tuh ada aja. Mobil nabrak, nyasar, topi hilang, di tol kebablas. Kayaknya kita emang harus berdoa dulu. Siapa lihat topi? Depan bawahmu ada topi nggak? Topi hitam. Sini. Ya udah, makasih. Masalahnya, pantesan kok ini kok enteng. Masalahnya apa tau nggak? Kenapa aku kayak deg-degan banget? Karena punya adikku dan itu kembaran sama Bom Gyu guys. Itu kembaran sama Bom Gyu. Mana ya? Siapa dia? Iya udah. Di atas, coba di atas, dicek lagi. Hatta. Ada topi nggak di situ? Topi. Di sini. Tolong. Ada. Alamat. Iya, itu alamat itu. Alamat doang. Matanya awas aja. Dilo. Enggak, mata dia sebenarnya gini. Bisa. Matanya itu bisa. Kok gini? Enggak mata bukan kamu mata. Bisa-bisanya tuh matanya gitu. Sorry, say hello. Sorry. Cek. Oke, gimana? Wah, kayaknya wajahnya semangat sekali ada ya. Sudah lengkap ya? Yang belum lengkap siapa angkat tangan? Topinya hilang. Sudah? Tadi sudah di polling ini? Sudah sama ibu dekanya? Jadinya kemana? Bromo. Tadi saya ajak ke Jogja, milihnya Bromo. Emang sini ke Jogja? Kalau ke Bromo hari ini bisa sih bisa. Cuma masalahnya jeepnya itu bisa apa enggak? Karena kalau di Dia masih sibuk mencari topi yang hilang. Mau? Apa? Kita udah sampai, mau pulang ke kos. Ini si Pai-Pai, Pai-Pai 1, Pai-Pai 2, Pai-Pai 3. Aku nggak Pai-Pai. Iya. Bukannya dia ketua Pai-Pai kita. Ketua Pai-Pai.